Halo, selamat pagi teman-teman semua. Hari ini saya lagi ada di eh, Bekasi dan mau nunjukin teman-teman semua destinasi wisata terbaru, yaitu di Kampung Bali, Bekasi. Tepatnya ada di Jalan Merpati Bali, Kota Bekasi Utara, di Harapan Jaya. Singkat cerita, dulu gua tempat 7 tahun di Bekasi, tapi dulu belum seviral sekarang. Nah, sekarang ini udah ada gapuranya di sini, dulu belum ada. Jadi ini kembali gue lagi ada di Bekasi lagi karena ada dinas kerjaan, kebetulan mampir lagi nih ke sini. Yuk kita lihat lanjut yuk gimana isi dalamnya, oke? Nah, kita sekarang udah masuk dari gapura itu. Kita lihat di sini ada tulisan selamat datang di Kampung Pancasila Bernuansa Bali di Kota Bekasi. Nah, gimana isi dalamnya Kampung Bali? Kalau penasaran, yuk kita lihat yuk. Lanjut. Nah, baru masuk, kita langsung disambut sama lukisan-lukisan mural yang kece-kece ya. Dan di sini nanti pada dari masuk sampai ke sana nanti ada lukisan-lukisan mural yang bernuansa Bhinneka Tunggal Ika. Ya, memang suasananya sekarang lagi rame ya karena pagi hari banyak orang mau kerja. Dan yang satu lagi yang berbeda dulu dan sekarang yang saya amati adalah jalan di sini udah lebar banget. Dulu masih sempit, mungkin karena dampak dari viralnya Kampung Bali di Bekasi ini juga, jadi jalannya diperlebar lagi. Kita coba lihat lanjut yuk, mas isinya di dalam. Nah, sekarang kita udah sampai nih di Kampung Pancasila Jalan Merpati Bali. Nah, tempatnya itu ada di RT 11 09. Jadi kalau teman-teman semua di Bekasi ingin mampir di wisata Kampung Bali, nah ini alamatnya. Bisa search di Google Map ya, Jalan Merpati Bali, Bekasi Utara, Kota Harapan Jaya. Kita masuk yuk, lanjut lihat di mana isi dalam. Om Swastiastu. Nah, kita sekarang udah sampai nih di Kampung Bali. Nuansanya begitu kental kan dengan Pulau Dewata. Saya sendiri juga orang Bali dan ketika gue sampai di sini itu rasanya seperti di Bali. Mau lihat gimana aja nuansanya Kampung Bali ini? Yuk kita lanjut. Nah, ini adalah salah satu rumah dari vokalis Alam Dewata Band. Sahabat gue juga, yang mana dulu gue juga sering kesini buat berkarya, bikin lagu-lagu buat Alam Dewata Band itu. Disinilah, ini rumahnya. Rumah dari Blian Agus Sumarjaya. Yang lagi ngerekam gue nih. Kelihatan banget kan suasananya kayak di Bali. Om Swastiastu, ngalo. Urusan ya. Segini-segini aja terus. Ya. Ada dinas kemarin 3 hari mampir dulu. Nah, ini adalah salah satu UMKM yang ada di Kampung Bali, yakni pembuatan karya-karya seperti gapura atau tadi bentar. Jadi di sini adalah proses pembuatan untuk ngukirnya dan lain-lain gitu. Nah, bisa kita lihat ini sekarang sangat lagi ramai banget ya, ada banyak sekali karya-karyanya. Ini karya-karyanya ada bikin semacam patmo, candi bentar, sangat. Nah, beralih ke sisi kanan. Di sini langsung kita disambut sama Sanggar Seni Nyalian Mas. Dulu waktu saya di Bekasi, ini juga merupakan salah satu tempat di mana saya berproses berkesenian dengan sahabat-sahabat juga di sini. Dulu waktu itu bikin karya Sandia Gita ya. Jadi kita membuat sebuah kur atau nyanyian Bali yang mana kita berkaryanya di Sanggar Seni Nyalian Mas ini. Ini juga merupakan salah satu ikonik di Kampung Bali, yang mana ketika banyak wisatawan atau orang-orang yang kesini biasanya akan mampir ke sini
melihat orang lagi berlatih tari Bali atau main gamelan-gamelan Bali seperti itu guys. Yuk kita lanjut yuk. Nah, ada hal yang unik di sini di Kampung Bali. Di Kampung Bali ini bukan cuma warga Bali saja yang tinggal, tapi juga sudah ada warga yang memang asli sudah ada dari sini sejak lama. Nah, mereka menyatu di sini dengan rukun dan damai. Salah satunya adalah rumah Bu RT. Bisa dilihat di sini rumah dari Bu RT di Jalan Merpati Bali ini. Sebelumnya belum menggunakan ikonik atau ukiran tradisional dari Bali. Namun setelah adanya ikonik dari destinasi wisata Kampung Bali ini, Bu RT mengubah tampilan visual depan rumahnya menjadi khas ikonik dari Bali. Bagus banget kan? Nah, sekarang saya lagi ada di panggung di Kampung Bali ini. Panggung ini sih sebenarnya sifatnya banyak ya. Jadi nanti fungsinya bisa buat sarana untuk berkumpul warga-warga yang ada di sini untuk bisa saling memberikan kontribusi seni gitu, mungkin penampilan-penampilan seni berkarya atau menyambut tamu-tamu dengan penampilan-penampilan seni. Jadi, panggung ini bisa menjadi ajang buat pemuda-pemudi yang ada di Kampung Bali juga nanti menunjukkan actionnya itu, baik itu dari tarian atau mungkin juga nyanyian-nyanyian. Salah satunya Alam Dewa Taben juga bisa ditampil sini nih. Nah, seperti ini visualnya. Nah, sekarang saya lagi ada di tempat penangkaran lele. Jadi di sini suasananya khas banget ya. Jadi ini ada suasana bisa main rindi. Terus kalau ke sana bisa disusun. Nah, ini di sini ada kolam lele. Nah, ada Pak Ketut Budi lagi memberi makan lele. Asik banget lah kalau di sini pokoknya. Kita bisa sambil nyantai terus juga ngeliat budidaya lele. Ini yang mau dipindahin ya? Itu ada tempat Yang akar turunan petik lah. Oh, ini juga ada ya. Iya. Nah, yang di atas itu patin itu. Oh, ada patin juga ya. Coba sini aja. Si perannya di sana. Yes. Awas. Iya. Saat mau sama panen. Wih, Iya. Entongnya. ada yang juga tuh bentok. Mantap pokoknya, mantap. Oke. Ayam di sana. Yang gede-gede. Gimana? Mau nangkep lele di sini? Dibuat pecel lele. Sebelah. Mantap. Nah, ini ada gambar-gambar
mural juga. Jadi ini tuh wayang ya. Jadi ini tuh gambar lukisan wayang. Tuh Anoman, ini nggak tahu nih siapa ini namanya. Nah, di sini pokoknya penuh dengan khas Bali. Nah, ini juga ada patung. Festival Kopi Tanah Air. Oke. Nah, gimana? Itu tadi kita udah keliling tuh dari depan pintu masuk, terus sampai ke pojok, terus kita lihat tadi ada panggung untuk stage-nya yang nanti plan akan dijadikan tempat berkreasi warga di sini juga. Terus kita tadi juga udah ngobrol sama Pak Ketut Budi, salah satu ini sepuh yang ada di sini yang mengetahui mengenai gimana sih sejarahnya kampung bernuansa Bali di sini. Beliau juga punya tempat penangkaran lele di situ. Ada lele, ada melihara ayam juga, mentok dan lain-lain. Ketahanan pangan yang ada di desa kampung Bali inilah yang ada di Bekasi ini. Jadi dari semua yang udah kita lihat tadi itu adalah kesatuan dari warga yang ada di sini. Kayak di sini juga kita lihat kan Kampung Pancasila bernuansa Bali. Kenapa disebut Kampung Pancasila? Ya karena negara kita ini memiliki dasar negara itu Pancasila, di mana di dalam Pancasila itu sendiri kita bermasyarakat itu berbeda-beda, tetapi kita semua guyup dan rukun. Itu juga salah satu semboyan kita, Bhinneka Tunggal Ika. Nah, habis ini gue mau wawancara sama Blian Agus nih, salah satu founder Alam Dewata Band. Yang mana nanti gue juga mau tanya secara mendetail mengenai gimana sih kampung Bali ini bisa sampai seviral saat ini. Yuk lanjut. Halo, selamat pagi. Nah, tadi kan kita udah keliling-keliling tuh di Kampung Bali. Kita udah perkenalan dari jalan masuk depan sampai belakang sampai pojok, dan kita juga udah lihat apa aja sih yang ada di Kampung Bali. Nah, sekarang seperti janji saya mau mewawancarai salah satu vokalis ternama di Kampung Bali, yaitu vokalis Alam Dewata Band. Kita panggilkan Blian Agus. Om Swastiastu, beratnya. Kita ngobrol santai aja. Siap. Okay. Makasih sebelumnya udah mampir ke Kampung Bali Bekasi. Ya, setelah berapa tahun ya berarti kita berpisah? Sebelum pandemi 2019 ya? Iya, udah 2019. Ini viralnya 6 September 2020. 2020 ya. Ya. Nah, mungkin pengen tanya sedikit-sedikit aja sih, Bli. Kok bisa sampai jadi seviral sekarang itu gimana sih? Ceritanya gimana tuh kok tiba-tiba bisa sampai sekarang itu kan terkenal tuh jadi kampung wisata. Iya. Dulu kita kan berkarya di sini sebelum 2019 itu saya di Bekasi dari 2014 ya, 2014. Terus sampai sekarang pandemi kembali Surabaya, dan 2023 ini berkesempatan lagi bisa kesini. Udah banyak perubahan gitu. Itu gimana ceritanya gitu? Kalau diceritain sebenarnya Panjang. bisa bikin sinetron. Bikin sinetron. Berbulan-bulan loh, ngalahin ikatan cinta sama tersanjung. Singkatnya aja. Ini kan 1986 lah kurang lebih ya, tahun 1986. Ada 3 orang Bali pertama yang tinggal atau memilih tanah dan membangun rumah di sini, yakni Pak Ketut Kane yang di belakang, Pak Wayan Widane, bapaknya Rian yang punya sanggar tari Bali Nyalian Mas, dan yang ketiga bapak saya Pak Made Sumo. 3 orang ini membeli tanah dan membangun rumah di sini, orang Bali yang pertama, berdasarkan rekomendasi dari almarhum Pak Ketut Kane. Beliau itu yang merekomendasikan ketika masih pemuda-pemuda saat itu kumpul di Pura Aditya Jaya Rawangun. Ya mungkin di Jakarta sudah penuh dan mahal ya harga tanah dan rumah, jadi kita agak ke timur sedikit. Nah, dapatlah yang di
Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi Utara ini. Letaknya strategis, ke Jakarta Timur dekat, ke yang lain-lain dekat. Nah itu tahun 86. Seiring berjalannya waktu, karena banyak orang Balinya, dulu kan belum ada Gojek, Gokar, belum ada, masih angkot lah. Kita juga belum punya kendaraan pribadi, motor, mobil belum. Tukang beca tuh kalau kita turun dari pasar, misalkan turun mau ke sini, Mas anterin kami ke Jalan Merpati dong. Merpati mana? Merpati dulu namanya Merpati 21 di sini. Oh, yang Merpati Bali itu ya. Jadi yang tukang beca ngasih nama kita Merpati Bali karena dia tahunya Merpati 21 ini adalah Jalan Merpati yang banyak orang Balinya gitu kan. Meskipun cuma 3 saat itu, tapi kan ada keluarga besarnya kan. Nah, jadilah nama kita yang tadinya Merpati 21 kita rubah sendiri jadi Jalan Merpati Bali. Itu viral selingkup kita aja di kawasan sampai Pasar Seroja lah. Nah, kemudian di 6 September 2020 sebelumnya itu kita ada 2 momen, 2 event. Pertama pemilihan ketua RT itu bernuansa Bali, itu di belakang di lapangan bulu tangkis. Ada panggung, gapura, terus ada obor-obor di sepanjang jalan. Jadi obor itu properti kecapnya Alam Jota Bala Kecap, terus panggung dan gapura itu propertinya Pak Wayan Sunantre dan Nyalian Mas. Penarinya juga dari Nyalian Mas. Nah, semua yang kami undang di sini ada dari pihak Kecamatan Bekasi Utara, ada dari pihak Kelurahan Harapan Jaya, datang hadir pemilihan RT, berdecak kagum, wah gila suasananya Bali banget gitu kan. Nah, setelah sampai di sana beberapa nggak lama kemudian ada lomba ketahanan pangan dari TNI. Nah, di sini mewakili Kecamatan Bekasi Utara, penangkaran atau budidaya ikan lelenya Pak Tetes Budiase. Nah, akhirnya kan yang tadinya di lapangan berfokus sekarang sampai ke sana. Jadi mereka keliling tuh, wah ternyata orang Balinya tidak hanya di sekitaran sini aja nih, Pak Ketet sana dan Pak Widana dan Pak Madisma aja, ternyata sampai sana juga ada. Gitu. Jadi udah di tahun 2020 itu 64 kakak, 20 kakaknya orang Bali, gitu kan. Dari yang 3 orang itu, dari mulut ke mulut supaya kita kumpul orang Balinya, berbagai macam, ada dari Karangasem, Gianyar, Singaraja, semuanya ada di sini. Nah, akhirnya Bu Isma Yuslianti, yaitu Sekretaris Kelurahan Harapan Jaya, tertarik, atau dia kan belum pernah ke Bali sama sekali nih, melihat Bali kecil gini aja dia udah seneng banget, tertarik untuk menceritakan ini ke Pak Pemerintah Kota Bekasi. Dalam hal ini Pak Wali Kotanya Pak Pepen dan Pak Wakil Wali Kotanya Pak Tri Adianto. Cuma saat ke sana Pak Pepen sedang tidak ada di kantor, mungkin tugas kemana gitu kan. Ketemulah dengan Pak Tri Adianto. Diceritakan ini Mutiara nih di Bekasi nih ada calon destinasi wisata baru gitu kan. Karena di Bekasi sendiri sudah ada Kampung Sunda, Kampung Betawi segala macam, Kampung Bali baru ada kali ini nih. Meskipun di Tanah Abang sendiri sudah ada nama Kampung Bali, tapi yang ini benar-benar Kampung Bali yang ada orang Bali dan nuansa Balinya di sini. Nah, persyaratannya kan kalau nggak salah untuk menjadi destinasi wisata itu ada 3 zero ya, zero kriminal, zero polusi, sama zero apa itu satu lagi. Pokoknya memenuhi persyaratan itu. Wah nggak apa kayak Pak Tri itu kaget, yang benar. Saya mau kunjungi langsung. Akhirnya nggak berapa lama kemudian di tanggal 6 September 2020 beliau datang. Kalau udah pejabat datang, otomatis kan wartawannya juga hadir tuh. Wartawan yang meliput kegiatannya Pak Tri. Dari situlah mulai viral. Sampai pejabat-pejabat tingkat sebelum Gubernur Pak Ridwan Kamil ada dari pihak Pangdam Jaya, Pak Untung Budi Harjo, terus Dandim yang baru Pak Lulu juga, kemudian ada yang terbaru Pak Dirjen Bima Sindu, Pak Profesor Dwije, kemudian ada dari pihak Ketua DPRD Bekasi. Nah, kesini juga ya. Kesini juga. Sampai pada akhirnya Gubernur Pak Ridwan Kamil, ya datang. Itu viral juga tuh karena beliau bilang mau nginep katanya suatu saat di sini. Oh gitu. Iya. Wah, berarti harus bikin semacam hostel atau gala. Nah iya, karena destinasi wisata itu identik dengan harus ada penginapan. Ya. Ya, jadi itu masukan buat kami. Nah, jadinya tuh ya banyaklah bantuan-bantuan dana dari pemerintah Kota Bekasi juga
pihak dari Gubernur Jawa Barat udah ngasih bantuan dana, tinggal kita mengelolanya supaya menjadi destinasi wisata yang lengkap gitu kan. Betul betul. Ya, ya gitu lah. Ya, oke, kurang terima kasih. kurang lebihnya. Ya, Agus. Jadi itu teman-teman. Jadi sejak 6 September 2020 itu dicetus atau diawali ya bisa sampai se-booming sekarang ini, se-viral ini itu ketika Pak Wakil Wali Kota Pak Tri itu hadir ya di sini. Nah, sampai seterusnya banyak juga pejabat-pejabat yang mengunjungi Kampung Bali ini sampai akhirnya sekarang pun nama Kampung Bali di Bekasi ini jadi viral gitu. Itulah hasilnya. Nah, dari cerita Bliana Agus dan juga pemaparan video tadi, kira-kira teman-teman tertarik nggak nih? Yang pertama yang ada lagi di daerah Jabodetabek Ya, lah, Jabodetabek. kira-kira kayak tadi sekretaris kelurahan aja karena saking belum pernah ke Balinya, kesini itu ngerasain wah kayak gini tau Bali gitu. Mungkin teman-teman juga kalau misalkan belum pernah nih, belum sempet nih ke Bali liburan, bisa tuh nyobain kesini. Nanti ketemu sama Bliana Agus, dikirim cendol atau apa. Di sini pokoknya UMKM kulinernya juga ada nasi jenggo, Benar. terus ayam betutu, yang pasti order dulu. Itu di UMKM Lanting Kitchen Pak Nyemang Losmen. Nah. Ada juga UMKM Alam Dewata Balak Kecak atau Alam Data Band. Nah, Nah, kolaborasi musik di sini ada. Ada juga Sambing Bali Pak Wen Sudiarte. Mau ukiran-ukiran gaya Bali untuk di rumahnya, pagernya, tempat sembayangnya ada. Ada juga UMKM Nyalian Mas Sanggar Tari Bali. nah yang mau belajar tari Bali, Ya. yang mau belajar main gamelan Bali, bisa tuh kesini tuh. Buruan aja daftar gitu. Jadi untuk bisa mempelajari budaya-budaya yang kita punya. Ya. Gitu. Nah, as your information, sebelumnya tuh saya juga dulu di sebelum tahun 2019, sebelum pandemi datang tuh memang sering juga ke sini sebelum viral seperti sekarang ya. Itu saya sama Bliana Agus itu sering untuk bermusik dengan Alam Dewata Band dan juga menciptakan karya-karya. Nah, sekarang karena saya sudah kembali ke Surabaya, ini adalah kesempatan yang sangat berharga, bisa menyempatkan waktu untuk melihat lagi, balik ke sini, lihat Kampung Bali yang udah menjadi viral seperti sekarang ini. Gitu teman-teman. Nah, mungkin itu aja dari saya. Saya harapkan teman-teman yang tertarik setelah melihat video ini, kalau ingin atau menghabiskan waktu ketika ingin berlibur bersama keluarga atau sekedar apa itu namanya simpang ya, kalau bahasa Balinya apa sih, kalau Mampir. Iya. gitu ya. Nah, mampir lewat gitu Dekat dari Summarecon Mall Bekasi atau Harapan Indah. Nah, barangkali habis nonton konser pengen ke Bali deh, gimana ya. Nah, bisa kesini guys gitu. Jadi enak aja, udah deket nih, ada yang ciri khas Bali gitu ya. Oke, gitu aja dari saya. Terima kasih banyak dan selamat pagi, salam sehat selalu. Dadah. Dadah, makasih. Terima kasih.